Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ilmul Mantiq. Sebelumnya kita sudah membahas terkait pembagian ta'rif. Sekarang kita akan membahas terkait syarat-syarat ta'rif. Syurutut ta'rifi, syarat-syarat definisi. Yushtaratu, disyaratkan fit ta'rifi, di dalam definisi. Ayyakuna, apa ta'rif, musawiyan, ialah setara, lil mu'arrafi, bagi mu'arraf. Mu'arraf ini sesuatu yang didefinisikan, ya. Antara ta'rif dan mu'arraf harus setara. Artinya individu yang dicakup oleh ta'rif sama persis dengan individu yang dicakup oleh mu'arraf. Individu yang dicakup oleh mu'arraf harus sama persis dengan individu yang dicakup oleh ta'rif. Dengan kata lain, ini yang disebut dengan jami'an mani'an. Jami'an itu adalah ta'rif tersebut menghimpun seluruh individu yang dicakup oleh mu'arraf. Mani'an itu mencegah masuknya individu di luar mu'arraf, ya, mencegah untuk masuk menjadi bagian dari mu'arraf. Fungsi dari jami'an ini adalah menghimpun, mani'an itu adalah mencegah. Kapan sebuah ta'rif bisa jami' mani? Apabila ta'rif itu setara dengan mu'arrafnya, tidak lebih umum juga tidak lebih khusus. Fala yakunu, maka tidak boleh ta'rif a'ammah, ialah lebih umum, minhu, dari mu'arraf. Wa illa aywa in kana a'amma minhu, jika ta'rif lebih umum daripada mu'arraf, karena maka ada ta'rif wairoman in, ialah tidak mencegah, min duhuli afrodi ghairil mu'arrafi fihi, dari masuknya individu-individu selain mu'arraf masuk fihi, di dalam mu'arraf. Maka kalau ta'rif lebih umum daripada mu'arrafnya, maka ada individu yang berada di luar mu'arrafnya nanti menjadi bagian masuk menjadi bagian yang menjadi bagian mu'arraf itu. Tidak mani'an. Kalau lebih umum, ya, berarti ta'rif itu tidak mani'an, tidak mencegah individu di luar mu'arraf, ya, masuk, tidak mencegah masuknya selain individu yang dicakup oleh mu'arraf. Kalau ta'rifnya lebih umum. Nanti ada contohnya. Wala yakunu, dan tidak boleh ta'rif akhassa, ialah lebih khusus, minhu, dari mu'arraf. Wa illa ay wa in kana akhassa minhu, jika ta'rif lebih khusus daripada mu'arraf, karena maka ada ta'rif ghairu jam'in, ialah tidak menghimpun, li jami'i afradil mu'arrafi, terhadap seluruh individu-individu mu'arraf. Fala yajuzu, ini contohnya sudah masuk ke contoh. Fala yajuzu, maka tidak boleh ta'riful ismi, mendefinisikan isim, bi annahu, bahwa sesungguhnya isim, kalimatun, adalah kalimat, dalat ala maknan, yang menunjukkan kalimat, ala maknan, atas makna. Misalnya mendefinisikan isim dengan kalimatun dalat ala makna, kalimat yang menunjukkan atas makna. Nah, definisi ini, kalimatun dalat ala maknan, ini lebih umum daripada mu'arrafnya, yaitu isim itu sendiri. Kenapa lebih umum? Ini dijelaskan. Li'anna hadat ta'rifu, karena definisi ini, a'ammah, ialah lebih umum. Li'anna hadat ta'rifa, karena definisi ini, a'ammu, ialah lebih umum, minal mu'arrafi, dari mu'arraf. Dari mu'arraf. Liduhulil fi'li, karena masuknya fi'il fihi, di dalam
di dalam hadat ta'rif ini, fihi di dalam hadat ta'rif. Misalnya mendefinisikan isim dengan kalimatun dallat ala makna. Maka definisi ini lebih umum daripada yang didefinisikan, yaitu isimnya. Kenapa? Karena kalimatun dalat ala makna bukan hanya mencakup pada isim, tapi juga mencakup pada fi'il. Karena fi'il juga kalimatun dalat ala makna. Ini namanya definisi yang lebih umum daripada mu'arrafnya. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh karena namanya tidak manian, tidak mencegah. Wa kadzalika ay la yajuzu. Tidak boleh ta'riful insani apa mendefinisikan manusia bi annahu bahwa sungguhnya insan hayawanun yaqra'u adalah makhluk hidup yang bisa membaca wa yaktubu dan bisa menulis. Kenapa tidak boleh? Li'annahu karena sesungguhnya ya. Li'annahu karena sesungguhnya ta'riful insan bi annahu hayawanun yaqra'u yaktub ini akhassu. Nah, akhassu ialah lebih khusus minal mu'arrafi dari mu'arraf li'adami sittihi karena tidak mencakupnya ta'rif alal ummiyina atas orang-orang bodoh, anggaplah seperti itu, atas orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis mimbanil insani dari anak-anak manusia. Misalnya yang lebih khusus, misalnya definisi yang lebih khusus daripada mu'arrafnya, misalnya mendefinisikan insan manusia bahwa manusia itu hayawanun yaqra' wa yaktub, adalah makhluk hidup yang bisa membaca dan menulis. Nah, definisi ini lebih khusus daripada mu'arrafnya, daripada insan. Kenapa? Karena ada banyak individu ya, banyak individu yang tidak dicakup oleh ya definisi ini. Definisi hayawanun yaqra' wa yaktub ini. Sehingga definisi ini tidak jami', tidak mencakup seluruh individu yang dicakup oleh mu'arrafnya. Hanya sebagian saja yang dicakup ya oleh definisi ini. Sementara individu manusia yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca itu tidak tercakup oleh definisi insan hayawanun yaqra wa yaktub ini. Ini tidak boleh juga ya, namanya tidak jami'. Yang kedua, syarat yang kedua, ayyakuna ada apa ta'rif awdoha ialah lebih jelas minal mu'arrafi dari mu'arraf. Ta'rif harus jelas daripada mu'arrafnya. Hatta yakuna sehingga ada apa ta'rif wafian ialah memenuhi bila waradil maksudi dengan tujuan yang dimaksud minhu dari ta'rif. Apa tujuannya? Definisi wahwa adapun waradul maksud syarhu haqiqatil mu'arrafi ialah menjelaskan hakikat mu'arraf. Ta'rif harus lebih jelas daripada mu'arrafnya. Karena memang tujuan dari ta'rif itu adalah menjelaskan hakikat mu'arrafnya. Jangan sampai ta'rif lebih samar ya, lebih tidak jelas daripada mu'arraf dari sesuatu yang ingin didefinisikan. Fala yasihu maka tidak sah at-ta'rif apa mendefinisikan bima dengan sesuatu huwa adapun ma musawin ialah setara lil mu'arrafi bagi mu'arraf fil khafai di dalam kesamarannya. Maka tidak boleh mendefinisikan ya sesuatu ya dengan definisi yang samarnya itu sama dengan mu'arrafnya, sama-sama tidak jelas, sama-sama tidak jelasnya. Au bima atau dengan sesuatu huwa adapun ma akhfa ada lebih samar minhu dari mu'arraf, apalagi ya mendefinisikan dengan takrif yang lebih samar lagi, yang lebih tidak jelas lagi daripada mu'arraf, maka itu tidak boleh. Contohnya kata arifiz zawud seperti mendefinisikan genap di annahu bahwa sesungguhnya zawud genap al-adadu adalah bilangan alladzi yazidu yang bertambah apa adat alal fardi atas ganjil biwahidin dengan satu.
Apa yang dinamakan genap? Bilangan yang lebih satu daripada bilangan ganjilnya. Lebih satu dari bilangan ganjilnya. Ini kan sama-sama tidak jelasnya ini. Khofaknya sama, setara antara yang didefinisikan dengan definisinya ya. Sama-sama sama-sama tidak jelas. Wa kata'rifil hawai, dan seperti mendefinisikan hawa, udara, bi annahu, bahwa sesungguhnya hawa, udara ini, jismun adalah jisim, latifun yang halus, yushbihu yang menyerupai apa jisim latif ini, an-nafsa pada jiwa. Ini lebih tidak jelas lagi. Karena jiwa ini apa ya? Jiwa ini ya lebih tidak jelas ya daripada udara. Sehingga mendefinisikan sesuatu dengan takrif yang lebih tidak jelas, yang lebih samar, itu tidak boleh. Syarat yang ketiga, ayyakuna, ada apa takrif, kholian, ialah kosong, minad dauri, dari daur ya. Daur ya. Bi alla yashtamila ta'rifu, dengan tidak mencakup at-ta'rifu apa ta'rif, alama atas sesuatu, la yu'rafu, yang tidak diketahui apa ma illa bil mu'arrafi, kecuali dengan mu'arraf. Daur itu ya, daur itu untuk memahami A ya, untuk memahami B tergantung pada A, untuk memahami A tergantung pada B. Ini berputar-putar. Ini juga tidak boleh. Tidak boleh ta'rif itu mengandung daur. Ta'rif yang mengandung daur adalah untuk memahami ta'rif itu sendiri, kita membutuhkan atau kita membutuhkan untuk memahami mu'arrafnya. Untuk bisa memahami ta'rif, kita harus memahami mu'arrafnya. Sementara ta'rif sendiri untuk memahami mu'arrafnya. Ini tidak boleh. Tidak boleh ta'rif definisi mengandung daur ya. Contohnya misalnya seperti apa? Seperti apa? Fala yasihu, maka tidak sah, ta'riful ilmi, apa mendefinisikan ilmu, bi annahu, bahwa sesungguhnya ilmu, husulu suratil ma'lumi fil akli, adalah terwujudnya gambaran maklum, sesuatu yang diketahui, fil akli, di dalam akal. Kenapa ini tidak boleh ya? Tidak boleh. Li'annal maklum, karena sesungguhnya al maklum, sesuatu yang diketahui, al warida, yang ada, li'annal maklum, li'annal makluma al warida, karena sesungguhnya al maklum ya, lafaz al maklum, sesuatu yang diketahui, al warida, yang ada, di ta'rif, di dalam ta'rif, mutawakifun, ialah tergantung, ma'rifatuhu, apa mengetahui al maklum, alal ilmi, atas ilmu, atas ilmu. Untuk mengetahui al-maklum, kita perlu mengetahui ilmu. Sementara kita ingin memahami ilmu ya dengan ta'rif. Dengan ta'rif itu sendiri. Nah, ini tidak boleh ya, karena ini mengandung daur namanya. Untuk memahami ilmu, kita butuh pada ta'rif. Cuman untuk memahami ta'rif, kita butuh pada mu'arrafnya. Butuh untuk memahami mu'arrafnya. Ini tidak boleh. Yang keempat, ayyakuna, ada apa ta'rif, kholian, ialah kosong, minal majazi, dari majaz. Tidak boleh mengandung majaz. Fala yasihu, maka tidak sah, ta'riful ilmi, apa mendefinisikan ilmu, bi annahu, bahwa sesungguhnya ilmu, bahrun, adalah lautan, yurwil dham'ana, yang menyegarkan atau memberi minum pada orang-orang yang kehausan. Bi annahu bahrun, bahwa sesungguhnya ilmu itu apa? Bahrun adalah lautan, yurwil dham'ana, yang menyegarkan. Apa bahrun? Al-dham'ana, pada orang-orang yang kehausan. Ini namanya majaz ya. Maka mendefinisikan sesuatu dengan takrif majaz itu tidak boleh ya, tidak boleh. Yang kedua, al-alfadzul al-alfadzil musytarikati, mendefinisikan dengan sesuatu atau dengan lafaz-lafaz ya, dengan lafaz-lafaz yang musytarak. Artinya satu lafaz memiliki banyak makna dan maknanya sama-sama hakikat. Ini namanya lafaz musytarak. Fala yasihu, maka tidak sah, ta'riful ma'i, apa mendefinisikan air ya,
Bi'annahu bahwa sesungguhnya ma ainun adalah ain ya. Ainun adalah ain. Kenapa? Karena ain ini memiliki banyak makna. Lafaz mustarok. Dia bisa bermakna ma, bisa bermakna zahab, dan lainnya. Nah, ini sehingga mendefinisikan sesuatu dengan lafaz mustarok, maka hukumnya tidak boleh, tidak boleh. Faida wujidat, maka apabila ditemukan korinatun apa korinah, nah, tu'ayinu yang menentukan apa korinah, al makna al murada pada makna yang dimaksudkan, yang diinginkan, minal majazi dari majaz, awil mustarok atau lafaz mustarok, soha maka sah at-ta'rifu apa ta'rif. Cuman kalau ada korina yang bisa menentukan maksud dari majaz itu, yang bisa memperjelas dan menentukan makna dari majaz dan lafaz mustarok itu, maka boleh mendefinisikan dengan takrif majaz dan lafaz mustarok. Contohnya, kama idza kulta sebagaimana apabila kama seperti idza kulta apabila kamu berkata di ta'rifil ilmi di dalam definisi ilmu, innahu sesungguhnya ilmu bahrun adalah lautan yurwi jahalatan nasi yang menyegarkan atau memberi minum apa bahrun jahalatan nasi terhadap kebodohan manusia. Nah, ini boleh ya. Kenapa? Karena jahala ini ya yang dimaksudkan jelas ya. Tu'ayinu ini menjadi korinah ya. Ini korinah bahwasanya yang dimaksud dengan bahrun ini di sini. Bahrun ini ya adalah ilmu ya, adalah ilmu. Bukan bukan bahrun lautannya secara ini ya, hakikinya, bukan bahrun hakikinya. Wa fi ta'rifil ma'i di dalam wa fi ta'rifil ma'i dan di dalam definisi ma air bi annahu bahwa sesungguhnya ma ainun jariyatun adalah mata air yang mengalir. Nah, jariyah ini menjadi korinah bahwasanya yang dimaksud dengan ain ini adalah mata air ya, adalah mata air. Sehingga menjadi jelas yang dimaksud dengan lafaz ain ini ya adalah air, bukan makna yang lain, bukan makna yang lain. Demikian untuk penjelasan mengenai syarat-syarat takrif, semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.